Oke, ya. Hitung ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di awal pertemuan ini kita berdoa dulu ya. Oke, silakan dipimpin doanya. Semua siap? Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Oke, ulang lagi, salah suara aku masuk. Berdoa selesai, beri salam. Tuh kan, kalau jadi artis ini, aduh, ayo Bu Nadia beri salam gitu ya. Oke, hitung Bu Nadia. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di awal pertemuan ini kita pimpin doa dulu ya. Oke, silakan pimpin doanya. Siap. Siap. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu. Yang nggak masuk hari ini siapa? Dimas. Siapa? Dimas. Sakit. Oke. Siapa lagi? Monika, Bu. Maria apa, Bu? Oke. Siapa lagi? Monika apa? Jadi 3 orang. 3 orang yang nggak masuk. Oke. Oke. Sebelum memulai layanan bimbingan konseling ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, siap Ibu, contohkan dulu ya ice breakingnya seperti apa ya. Ini untuk melatih konsentrasi kalian ya. Ice breaking ini tentang menyebutkan nama ya. Ibu akan contohkan, kemudian nanti kalian akan mengikuti ya. Ibu sekali kasih contoh, kemudian kalian yang melanjutkan ya. Paham ya? Kita coba dulu, oke? Oke, konsentrasi dimulai. Yuli, bunga. Oke, paham ya? Oke, tujuan dari ice breaking ini apa coba? Untuk melatih konsentrasi kalian ya. Masih fokus ataupun tidak. Oke, kita mulai ya. Oke, harus semangat ya. Oke, kita mulai. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Yuli Jepa. Konsentrasi dimulai. Jepa Ahmad. Oke. Konsentrasi dimulai. Ahmad Ali. Konsentrasi dimulai. Alif Rafi. Konsentrasi dimulai. Rafi Asri. Oke. Oke, yang kuat dong suaranya biar lebih semangat. Konsentrasi dimulai. Wirta Denis. Konsentrasi dimulai. Denis Galang. Konsentrasi dimulai. Galang Arya. Oke. Konsentrasi dimulai. Arya Dapa. Konsentrasi dimulai. Dapa AB. Oke. Siapa namanya yang disebut? Oke. Oke. Ya, oke. Ibu rasa ice breakingnya cukup ya. Jadi kalian itu harus fokus
Ya, ini ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian masing-masing. Oke. Untuk selanjutnya ya, layanan bimbingan konseling ya, akan Ibu jelaskan tujuannya itu apa ya, agar kalian memahami ya materi yang Ibu sampaikan, kemudian nanti kalian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, kemudian tanggung jawab kalian itu apa nanti? Ya, sebagai siswa, tanggung jawabnya adalah menjalankan apa yang disampaikan oleh materi yang Ibu sampaikan. Ya, baik itu tanggung jawab untuk layanan hari ini. Nanti ketika nanti ada evaluasi ataupun refleksi, itu adalah tanggung jawab yang harus kalian lakukan dalam layanan bimbingan konseling hari ini. Oke. Untuk materi hari ini ya, yang akan kita bahas adalah mengelola emosi dalam diri. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang Ibu tanya sama kalian semua. Apakah kalian semua sudah siap menerima layanan hari ini? Ya. Oke. Kalau udah siap, nanti akan Ibu paparkan materi tentang mengelola emosi dalam diri hari ini melalui PowerPoint ya. Oke, untuk hari ini adalah materinya adalah mengelola emosi dalam diri. Yang belakang kelihatan nggak? Jelas nggak? Jelas ya? Oke. Oke. Pengertian emosi. Ya. Emosi itu apa sih? Kalau menurut kalian, ya, coba Ibu mau tahu. Kalau menurut kalian emosi itu apa? Coba. Oke, tunjuk tangan. Menurut kalian emosi itu apa? Emosi adalah marah yang tidak terkendali. Oke, berarti emosi itu menurut kamu marah. Terus apa lagi? Ya, menurut kalian apa lagi? Menurut Jepa, emosi itu marah. Terus apa lagi? Oke, selain marah apa? Ya? Kan biasanya gini, anak itu emosi loh kalau kita melihat teman kita kan, pasti kan? Nah, tadi Jepa udah bilang, menurut saya emosi itu marah, Bu. Nah, kemudian apa lagi selain marah emosi itu? Menurut kalian, ayo. Oke, ya. Jadi pengertian emosi itu sendiri adalah perasaan yang terpengaruh karena adanya rangsangan yang ditangkap oleh indera. Ya, berarti itu perasaan. Perasaan yang terpengaruh karena adanya rangsangan yang ditangkap oleh indera. Ya, jadi emosi itu apa yang kita rasakan? Setelah kita melihat sesuatu ya dengan indera kita, timbullah perasaan itu, yaitu emosi. Ya, paham ya? Sampai di sini tahu ya pengertian dari emosi ya. Nah, kemudian macam-macam emosi, ya. Nah, tadi disebutkan sama Jepa, emosi itu apa? Marah. Berarti marah itu termasuk dalam emosi, ya. Nah, perasaan yang ada ada dalam diri kita ketika emosi itu bermacam-macam, ya. Ada emosi marah, emosi takut, emosi iri, emosi sedih, emosi empati, bahkan emosi cinta, ya. Dari macam-macam emosi yang Ibu paparkan, ini adalah jenis-jenis emosi yang ada dalam diri kita. Jadi emosi itu bukan hanya marah, jadi banyak macamnya. Ya, paham ya? Oke. Kemudian
kita akan bahas masing-masing dari pengertian macam-macam emosi tadi. Nah, emosi marah, orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul orang yang dikenai marah, bahkan membunuh. Orang yang selalu menunjuk ekspresi marah disebut pemarah. Jadi kalau kalian lihat orang yang suka marah-marah ya, diledekin teman marah, apa-apa marah, itu berarti orangnya pemarah. Ya nak ya? Nah, kemudian emosi sedih. Emosi sedih ini emosi sedih, susah, duka, ataupun pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih seseorang bisa menangis. Ya, menangis adalah salah satu ekspresi sedih. Ya, jadi kalau kita menangis pasti orang itu sedih. Ya karena ya identiknya seperti itu. Ya. Kemudian ekspresi dari sedih bukan hanya menangis. Orang yang sedih dapat mengurung diri di kamar dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Itu efek dari kalau kita merasa sedih. Ya, jadi males melakukan hal-hal apapun tuh males. Mending di rumah aja, mending di kamar aja karena kita lagi merasa sedih. Ya, paham ya? Nah, kemudian emosi iri, ya. Emosi iri ini biasanya ya orang yang sering membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang-orang yang dibandingkan, maka timbul rasa iri, ya. Bila kita suka membandingkan, ya, membandingkan diri kita dengan orang lain, itu biasa akan timbul perasaan iri dalam diri kita. Ya, paham ya nak ya? Kemudian apalagi? Emosi apalagi setelah emosi iri? Emosi cinta. Kalau emosi cinta merupakan salah satu ekspresi cinta. Ya, adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Rasa cinta remaja yang berlain jenis menyebabkan adanya rasa selalu ingin bertemu. Jadi ketika kalian jatuh cinta, ya nak ya, itu adalah emosi yang kalian rasakan itu. Rindu, cinta, itu adalah bentuk emosi yang namanya emosi cinta. Ketika kalian suka sama lawan jenis, menyenangi lawan jenis, itu namanya emosi cinta. Ya, kemudian emosi takut, ya. Emosi takut adalah ekspresi dari rasa takut dapat berupa dari lari menjauh dari objek penyebab takut. Ya, rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab rasa takut. Orang takut pada sesuatu objek karena menganggap objek tersebut dapat menyebabkan musibah. Biasanya gitu, ya. Ya, jadi orang takut karena merasa, oh, hal itu bisa menyebabkan musibah bagi diri saya. Jadi timbullah emosi takut dalam diri kita. Ya. Nah, kemudian emosi empati. Ya, emosi empati itu tuh biasanya timbul ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang memiliki rasa empati mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, orang lain mengalami musibah, maka kita dapat merasakan apa yang dialami orang tersebut. Ya, misalnya teman kita sakit, ya, terus kita ikut merasakan dengan cara kita menjenguk teman kita tersebut. Ya, nah kemudian apa? Teman kita terkena musibah misalnya, ya nak ya. Nah kemudian kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita tersebut. Ya paham ya? Oke. Kemudian cara mengendalikan emosi itu seperti apa sih Bu? Nah biasanya kalian gimana cara mengendalikan emosi? Oke, biasanya. Ya.
Setiap tindakan Anda harus didasari pada akal sehat. Ya, Nak ya. Nah, itu salah satu caranya mengendalikan emosi. Ya, contohnya tadi yang Ibu jelaskan, ketika kita marah, ya, kalau kita tidak bisa mengontrol dengan akal sehat kita, itu bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Ya, paham ya? Yang dimaksud dengan setiap tindakan harus didasari pada akal sehat. Ya, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Ya, oke. Itu hampir sama yang Ibu jelaskan tadi. Ketika kita melakukan hal-hal, ya, hal-hal itu yang negatif itu bisa merugikan diri kita dan orang lain. Ya, jadi berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Misalnya teman kalian berbuat salah, ya. Nah, kalian harus memaafkan. Karena kenapa? Kalau kita tidak memaafkan, nanti otomatis akal sehat kita nggak jalan. Dan itu bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, kemudian ada hal-hal lain. Contohnya banyak sekali cara mengendalikan emosi itu. Tergantung dari individu masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau tanya dengan kalian. Kalau misalnya kalian mengalami, ya tadi udah Ibu sebutkan macam-macam dari emosi, ya. Nah, seandainya kalau kalian merasakan macam-macam emosi itu, biasanya kalian melakukan apa? Biasanya, coba angkat tangan. Biasanya, itu tergantung dari individu masing-masing karena berbeda ya Nak ya. Satu dengan yang lain tuh caranya pasti beda. Iya kan? Kalau lagi emosi, saya lagi kesel di rumah. Ya, adik saya tuh gangguin saya terus. Nah, ataupun di sekolah, saya lagi emosi nih, temen itu nyebelin, ya kan? Jadi saya emosi itu kan timbul. Biasanya apa yang kalian lakukan? Biasanya seperti apa yang akan kalian lakukan? Oke, tergantung masing-masing, banyak caranya. Oke, apa? Marah-marah. Marah. Nah, oke, marah-marah apalagi kalau misalnya marah, berarti itu nanti akal sehat kita nggak bisa terkontrol kalau kita marah kan? Iya kan? Kalau kita emosi, biasanya kalau kita lawan dengan hal marah lagi, itu konotasinya ke hal negatif kan? Nah, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Iya kan? Nah, itu banyak cara ya Nak ya yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Kita bisa dengerin musik, hobi kita, ya kan? Melakukan hobi-hobi kita, dengerin musik, ataupun yang suka makan, makanlah gitu. Daripada emosi, mending makanlah saya lah gitu. Yang suka hobinya nyanyi, nyanyi aja lah. Yang suka main game, main game aja lah. Jadi bentuk-bentuk emosi yang kita rasakan itu bisa terkontrol ya Nak ya. Makanya Ibu bilang tadi, ya itu berbeda-beda caranya tergantung individu masing-masing. Ya, nah untuk mengontrol emosi-emosi itu jangan sampai akal sehat kita nggak jalan, kata Ibu tadi, karena itu bisa merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain. Ya paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya lagi nanti Ibu akan tayangkan sebuah video, ya, bisa kalian tonton. Oke, sebentar ya.
Oke. Oke, bagaimana dengan video yang telah kalian tonton? Oke, menurut kalian gimana dengan video yang kalian tonton? Oke, itu adalah contoh ketika emosi, ya. Nah, anak tersebut itu setiap marah disuruh oleh orang tuanya memaku, ya. Makanya pakunya sampai berjumlah banyak, ya kan? Jadi ketika dia tidak marah lagi, ya, paku itu dicabut masing-masing. Otomatis paku yang telah tertancap kalau dicabut itu kan pasti ada lubang-lubangnya, ya kan? Nah, dari lubang tersebut itu bisa kita ambil kesimpulan. Jadi ketika kita marah, ya, emosi yang timbul dalam diri kita itu bisa melukai orang lain, ya, baik itu melukai fisik maupun melukai dengan kata-kata. Jadi teman kita udah merasa sakit ketika emosi dengan kata-kata yang kita ucapkan, dan hal itu akan membekas. Ya, nah ya. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Jadi, ketika kita emosi, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Jangan sampai merugikan diri kita dan orang lain. Paham ya? Oke, untuk evaluasi hari ini, kalian silakan bagi kelompok, ya, terdiri dari 4 orang. Oke, silakan. Cepet rapihin langsung. Diangkat, nah, diangkat loh, diangkat ya. Nah, oke. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan, ya, kalian silahkan, ya, diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya. Evaluasi kita hari ini tentang materi bimbingan konseling hari ini, ya, yang bertemakan mengelola emosi dalam diri. Oke, ya. Jadi ini evaluasinya, silakan, ya. Kalian gak mesti mengerjakan semuanya. Jadi ambil salah satunya saja, ya. Yang pertama, apa yang kalian lakukan ketika emosi? Yang kedua, perasaan apa yang muncul ketika kalian emosi? Dan yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian merasa sedih? Ya, oke, silakan diskusi dengan teman kalian. Oke.
Oke, paham kan ya? Oke, silakan diskusi sama temennya ya. Oke, kalian ngambil yang mana dari ketiga? Yang mana? Yang nomor berapa? Nomor 1. Oke. Nomor 1. Oke. Kelompok 2 ngambil yang mana? Yang kelompok yang mana ngambilnya? Yang mana, Nak? Yang nomor 1. Ya. Ya, Bu. Oke. Oke, silakan. Ngambil yang mana? Ambil nomor 1. Nomor 1. Oke. Ini ngambil yang mana kelompoknya? Ngambil yang mana? Yang emosi ya, Bu. Yang nomor 2. Oh, nomor 2. Oke, silakan ya. Ya, Bu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, itu boleh ditanya sama Ibu ya. Ya, Bu. Oke. Kalian ngambil yang mana? Yang nomor 3. Oke. Kalian ngambil yang mana? Kelompok 6 yang mana ngambilnya? Yang mana coba? Oke.
Oke, anak-anak ya, dari evaluasi dari ketiga pertanyaan ini ya, nanti kalian silakan per kelompok paparkan hasil dari kerja diskusi kelompok kalian. Ya, itu baik yang apa yang untuk yang pertanyaan nomor 1 ya. Jadi apa yang kalian lakukan ketika emosi? Ya, yang nomor 1 yang diambil kelompok berapa? Kelompok berapa? Oke, silakan nak dipaparkan. Boleh berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa hal baik yang bisa kita lakukan saat sedang emosi. 1. Menenangkan diri dengan cara bernapas dalam-dalam. Teknik pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan pikiran. Istirahat sejenak. Tinggalkan situasi yang memicu emosi dan cari tempat yang tenang untuk menenangkan diri. Lakukan aktivitas yang menenangkan mendengarkan musik, membaca buku, atau melakukan hobi yang kita sukai supaya bisa membantu mengalihkan emosi. Sekian hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih hapus dulu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, ya. Oke, itu salah satu hasil ya. Hasil pemaparan dari kelompok 2 ya. Tentang apa yang kalian lakukan ketika emosi ya. Tadi Bunda jelaskan, itu biasanya masing-masing tergantung dari individu masing-masing. Ya, cara itu seperti apa? Ya, yang dipaparkan adalah salah satu contohnya yang bisa kalian lakukan ketika kalian emosi. Ya, jelas ya tadi ya pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, nah kemudian untuk evaluasi nomor 2. Kelompok mana? Kelompok berapa, nak? 4. Kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil tugas kelompok kami, yaitu perasaan apa saja yang muncul ketika kita emosi. Ketika kita sedang emosi, kita bisa merasakan berbagai macam perasaan yang kompleks dan intens. Perasaan-perasaan ini bisa bervariasi tergantung dari situasi yang memicu emosi dan individu masing-masing. Contoh perasaan yang sering muncul saat kita emosi. 1. Perasaan marah. Perasaan ini seringkali dipicu oleh rasa frustasi, ketidakadilan atau ancaman terhadap diri sendiri atau orang lain yang kita sayang. 2. Sedih. Rasa sedih bisa muncul karena kehilangan, kacauan, atau rasa kesepian. Dan takut, rasa takut bisa memunculkan saat kita menghadapi situasi yang mengancam atau tidak pasti. 4. Cemas. Perasaan khawatir atau gelisah. 5. Frustasi. Perasaan ini muncul ketika menghadapi rintangan dengan dangkal. Seringkali dipicu oleh hal-hal kecil yang mengganggu atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Malah saat emosi negatif melanda kita, muncul merasa kehilangan motivasi dan energi untuk melakukan. Demikian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih hapus dulu.
Oke, nah kemudian untuk evaluasi yang ketiga, apa yang kalian lakukan ketika sedih? Kelompok mana yang akan memaparkan? Kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, silakan untuk kelompok 6 akan memaparkan tentang evaluasi nomor 3. Silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Farah, Uliri, Alif, dan Beta. Kami akan memaparkan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu ketika kita merasa sedih. Sama belajar ingin mencari cara untuk merasa lebih baik, yaitu dengan cara satu, melakukan aktivitas yang baru, lakukan hal yang kita sukai seperti hobi, olahraga, atau hal yang kita kreatif juga menjadi cara yang baik untuk memanfaatkan perhatian dan meningkatkan mood. Dua, habiskan waktu di alam seperti berjalan-jalan di taman atau pantai. Bisa memberikan ketenangan dan kesegaran pikiran. Tiga, istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas sangat penting untuk memulihkan energi dan memperbaiki suasana hati. Empat, makanan sehat, makanan bergizi dapat memberikan energi yang dibutuhkan tubuh dan pikiran. 5. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan kondisi dan hormon membuat kita merasa senang. Tentu saja omongan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih hapus. Oke, Ibu rasa dari pemaparan dari 3 kelompok tadi, Ibu rasa kalian sudah jelas. Ya, Nak ya, apa saja yang akan kalian lakukan ketika emosi itu terjadi dalam diri kalian. Apa yang kalian lakukan ketika emosi? Ya, Nak ya. Kemudian perasaan apa yang muncul ketika emosi? Terus apa yang kalian lakukan ketika sedih? Ya, ini bentuknya bermacam-macam, tergantung dari individu masing-masing. Ya, intinya ya, perasaan yang kalian rasakan itu bisa mengontrol kalian. Ya, jangan sampai emosi itu bisa merugikan diri kalian dan orang lain. Ya, paham ya untuk semuanya? Kayak untuk tugas kelompok, silakan kumpul ke depan. Ya, ketua kelompoknya yang ngumpul. Oke, silakan. Oke. Udah kelompokku. Oke, kumpul, Nak. Ayo. Ayo kelompok 7 kumpul. Ayo, silakan, Nak. Oke, terima kasih. Oke, ya. Nah, kemudian dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu ingin kalian merefleksikan hasil materi yang kalian dapat pada hari ini. Ya, ini silakan, ini tugas individu, silakan kerjakan di kertas lembar. Ya, oke, jangan lupa dikasih nama dan kelas kalian. Untuk pertanyaan nomor 1, setelah mengikuti bimbingan ini, aku menjadi tahu bahwa emosi titik. Ya, kemudian yang nomor 2, setelah mengikuti bimbingan ini, aku merasa apa? Nah, kemudian sebabnya apa? Ya, nah yang nomor 3, setelah mengikuti bimbingan ini, aku berniat untuk titik-titik supaya titik-titik. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Ini tugas individu ya.
Oke, biasanya tuh setelah mengikuti bimbingan ini, emosi itu apa? Ya, seperti itu kan? Ya, paham ya? Nah, kemudian ngerasanya apa? Ya, sebab kenapa gitu ya? Oke. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Kayak gini ya jawaban dari refleksi nomor 3. Coba Ibu lihat. Oke, ya. Itu tergantung dari apa yang ini ingin kamu ini ya, bimbingan ini ya. Nah, itu tergantung kamu. Jadi nggak berpatokan harus ngikutin teman-temannya. Jadi ini menurut individu, menurut kamu sendiri itu seperti apa ya? Paham ya? Udah.
Mm-mm. Oke, udah selesai semua? Oke, kalau udah selesai semua silakan dikumpul. Ambilin aja. Oke, terima kasih. Oke, masih ada yang belum ngumpul? Oke, kelompok ini, kelompok 6 belum? Ayo. Ya.
Makasih ya. Oke. Oke, kita masih fokus nggak? Kita, ayo. Oke, masih fokus nggak? Kita ice breaking lagi ya. Ya, biar semangatnya yang udah lemes, biar nanti tetap semangat lagi, berbalik semangatnya lagi. Oke, kursi boleh diputar, putar ke depan aja. Ice breakingnya yang semangat ya, jadi suaranya yang keras. Kalau keras itu berarti kan semangat, kalau lemes berarti kan nggak semangat dong dianya. Ya paham ya? Nah, kita ice breaking yang sebelum Ibu memberikan layanan tadi aja ya, ice breakingnya ya. Oke, jadi udah tahu gerakannya seperti apa. Oke, disilakan. Apa Ibu yang mulai? Apa kalian yang mau mulai? Ibu aja. Oke. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Yuli Tirta. Konsentrasi dimulai. Tirta Raden. Oke. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke. Oke, coba setelah tiga menyebutkan nama, contohnya gini ya, Ibu sebutkan. Jadi untuk kedua kalinya dia nggak pakai gerakan konsentrasi, langsung nyebut nama aja. Nah, untuk yang ketiga baru balik lagi konsentrasi, paham? Nah, Ibu pertama menyebutkan nama ini Intan misalnya, terus nama Bunga. Nah, terus kemudian nama Sinta. Nah, yang keempat ulang lagi. Ya, paham ya? Paham? Oke, Ibu ulang lagi. Konsentrasi dimulai. Yuli Jeta. Gitu kan? Langsung dia. Ya. Nah, ya.
Ya? Paham? Oke. Kalau enggak, gini aja. Untuk lebih fokus, diulang lagi. Ya? Oke, Jepa yang memulai. Konsentrasi dimulai. Jepa aman. Konsentrasi dimulai. Aman. Nah, oke, ya. Jadi Ibu, setelah kita main ice breaking lagi, Ibu harapkan kita fokus lagi. Oke, Ibu akan menyimpulkan materi tentang layanan kita hari ini, ya, tentang mengelola emosi dalam diri. Ya, pengertian emosi itu sendiri adalah perasaan yang terpengaruh karena adanya rangsangan yang ditangkap oleh penglihatan atau indera kita. Nah, kemudian macam-macam emosi. Macam-macam emosi itu ada amarah, takut, ya, iri, sedih, empati, dan cinta. Nah, kemudian cara mengendalikan emosi itu seperti apa? Banyak caranya, ya, tergantung dari diri kalian masing-masing. Jadi intinya gini, nah, cara mengendalikan emosi itu, ya, itu harus fokus tidak merugikan diri kita dan orang lain. Dan caranya bermacam-macam yang bisa kalian lakukan. Ya, paham ya? Oke, kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya, nanti Ibu akan bahas tentang positive thinking. Ya, itu pembahasan layanan konseling selanjutnya. Ya, paham semua? Paham. Oke. Sebelum mengakhiri semuanya, silakan kita berdoa ya untuk penutupan. Oke, silakan. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak terima kasih ya buat semuanya ya.